Iya, artinya apa gitu? Enggak, al itu berasal dari mana? Al itu? Ya, al itu digunakan setahu saya. Berasal dari mana, bukan digunakan. Iya, tahu tujuan abang itu pasti. Iya, berasal dari negara mana? Dari Arab gitu kan? Dari Arab. Pasti. Nah, sekarang pertanyaan saya. Apakah bahasa Arab itu tidak ada sebelum adanya Islam gitu? Nah, sekarang saya tanya, kitab abang original text-nya berbahasa apa? Yunani gitu deh, jujur aja. Yang aslinya original kan Yunani. Kita kan jadi gimana bang ya? Namanya kita udah jadi bahasa kesatuan bahasa Indonesia ya. Kita itu bukan bahasa Indonesia bang, bahasa Arab. Iya, yang itu bahasa Arab, nggak bisa dijadikan bahasa Indonesia itu. Walaupun mau diserap kayak gimana pun juga, yang namanya Alkitab, al gitu kan, itu bahasa Arab, nggak bisa diterjemahkan, nggak bisa diserap. Iya, itu yang saya namanya bahasa Arab itu setahu saya sudah ada sebelum adanya Islam juga. Ya, emang kenapa? Nah iya, makanya saya bilang tadi kan pengertian dari al itu emang apa? Enggak, kita bicaranya bukan masalah bahasanya, original text-nya. Original text kita masing-masing. Iya dong, original dong. Abang nggak percaya dengan original text Bible abang? Malu kalau pakai original text itu, Kang. Ya, percaya nggak bang? Nah, sekarang kita beralih ke ini dulu. Udah bang, itu ada misi bang. Di situ ada misi yang terselubung. Misalkan ini ya, misalkan mayoritas agama di Indonesia menyebut nama Tuhannya itu Cilok, kalian pasti akan mengikuti nyebut nama Tuhan kalian Cilok. Ada mulanya Cilok, Cilok bersama-sama dengan Cireng dan Cilok menjadi Cireng. Itu bang pasti bang. Karena apa? Di situ ada misi bang. Ada misi yang terselubung. Betul itu Bang Jarliman. Itu marketing penjualan itu. Yakin gak kau marketing penjualan itu? Dari Alkitab aja sudah, apalagi nama Tuhan. Kenapa gak pakai itu? Apa namanya? Theos kah, Elohim kah? Kenapa pakai nama Allah? Gak usah jauh-jauh dari isi lah. Dari sampulnya saja dulu. Atau gini, nama kitab mayoritas misalkan agama di Indonesia nih, atau di tempatnya Bang Kaisar di Medan, misalkan nama kitabnya itu Odading misalkan ya. Abang pasti akan mengikuti Kristen nama kitabnya Odudung gitu kan, Odiding gitu kan. Jadi diplesetin sedikit-sedikit bang, diikutin itu. Ada misi di situ Odading gitu. Aduh, besok malam naik lagi nih saya nih di Julucuan. Iya, harus naik bang. Benar Allah. Tapi aku mau nanya sama kau Bang Jarliman, kalau kau setuju nggak? Tunggu dulu. Nggak, sebentar dulu Bang Jarliman. Aku mau nanya, setuju nggak kau kalau direvisi ulang semua isi-isi gelar-gelar nama-nama yang ada di Alkitab memakai bahasa original teksnya Yunani? Setuju nggak? Dirubah-rubah gitu? Di semua pokoknya revisi langsung revisi 100%. Isinya semuanya dari nama, gelar, tujuan tempat semuanya itu Tuhan, apostolos, apalah itu dipakai yang namanya original teks Yunani. Kau setuju apa tidak? Namanya kita emang nggak tahu ya. Seandainya mungkin itu juga dirubah, yang artinya berarti ada dong aslinya. Kalau namanya ya memang ada, aslinya kan bahasa Yunani. Iya, bahasa Yunani. Yang menjadi pertanyaan, yang aslinya ini mana gitu loh. Kalau misalkan ada lah, kau di Google kan sudah ada bang. Dan nggak bisa dibuktikan juga. Lah, berarti kau tidak mempercayai original teksnya asli Bible itu Yunani? Iya. Nggak percaya kau itu? Saya dengan original teks. Bagaimana dengan konsili-konsili itu di Roma itu bahasa Yunani itu? Nggak mungkin apa namanya bang? Kok nggak mungkin? Sejarah mencatat 7 kali konsili, kok nggak mungkin? Iya, kalian itu nggak bakal percaya dengan original text Bible-nya. Karena apa? Kalau kalian mengikuti original text Bible-nya bisa bubar. Nama Tuhan aja kalian masih gonjang-ganjing, masih membuat makar. Coba saya tanya ke Bang Kaisar. Kalau misalkan Bang Kaisar meninggal, ya wafat, pasti di kuburan itu akan ditanya oleh malaikat. Man robuka? Coba jawab, siapa nama Tuhanmu, Bang Kaisar? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya tanya ke Bang Jarisman. Bang Jarisman,
Man robuka, siapa nama Tuhanmu? Salah, ulang dulu bang. Siapa nama Tuhanmu? Iya tadi nama saya sebutnya salah, ulang dulu. Jerliman. Siapa nama Tuhanmu? Nama Tuhan saya itu bingung, malaikat juga pasti bingung. Kalau ke Islam ditanya pasti Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau ke Hoten ditanya siapa nama Tuhanmu? Gini, Kat. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Yesus, Kat. Jadi siapa nama Tuhanmu? Kata malaikat. Yesus. Nah, itu Allah siapa? Itu juga Tuhan. Malaikat aja diajak debat sama kalian. Gila kalian. Pasti bingung kau menjawab, Bang. Malaikat kau ajak negosiasi, kan lucu kalau kami umat manusia, sesama manusia nggak apa-apa negosiasi gitu. Bentar dulu ini. Malaikat aja debat. Jadi gini, Kat. Pasti ada jadi gininya ya, walaupun jadi gini, Kat. Ada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya terus ini itu Yesus siapa? Tuhan itu juga. Pusing malaikat. Bentar dulu kawan. Terus gini Bang Jerliman, kau banyak kali kau sirkus akrobat aja kau kata malaikat. Masuk kau ke neraka. Tadi yang Bang Kian ini katakan Tuhan itu Tuhan pada merujuk siapa Tuhan apa dulu nih? Ya Tuhan yang satu. Tuhan yang satu, enggak, pengertian kita harus sepakat dulu nih pengertian dari Tuhan ini gitu loh. Sesembahan. Tuhan itu sesembahan. Jadi ditanya siapakah sesembahan Tuhanmu? Siapakah nama Tuhanmu? Siapakah nama sesembahanmu? Kau jawab apa? Jadi gini, kan nggak mungkin. Sesembahan itu ya Allah. Oh Allah, Yesus? Ya Yesus itu kan manusia. Bukan Tuhan. Bisa dibilang Tuhan. Nah kan langsung masuk neraka kata malaikat. Nah Tuhan itu Bang, bahkan Tuhan itu sama manusia aja bisa dikatakan Tuhan sama aja itu pengertiannya. Pencipta alam semesta itu siapa Bang? Allah. Yesus bukan Yesus. Yesus siapa? Yesus itu firman yang menjadi manusia setahu firman. Allah itu nama atau gelar? Allah itu gelar. Gelar berarti di Kristen yang menciptakan alam semesta adalah gelar. Misalkan Bang Kaisar gelarnya Dr. Andes misalkan ya. Salah Bang kalau bilang yang gitu, menciptakan, yang bikin anak Bang Kaisar Dr. Andesnya gelarnya, bukan Bang Kaisarnya, bukan akunya. Ngaco lu di sini, ngaco lu, nangis lu. Salah, bukan abang udah salah, statementnya abang udah salah. Oh, kan Allah itu gelar, berarti yang menciptakan alam semesta di kalian gelar. Pertanyaan lo, gelar itu emang menurut abang gelar itu apa? Menurut abang gelar itu abang kasih tahu nggak ya? Enggak kayak anak SD lu, kayak anak TK. Coba gelar itu apa? Ya tahu. Aduh abang. Coba bang. Lu gelar aja nggak tahu lu, gelar aja artinya lu nggak tahu. Lu sekarang sosokan pengen debat ke sini. Gimana sih lu? Bukan debat kita, orang pengen belajar. Kalau tadi kan abang sendiri yang bilang kalau Kristen mau belajar ya sini naik ya udah. Ya gua ajarin. Oke. Ya udah dong, boleh dong bertanya lagi dong nih. Ini boleh. Agak apa namanya nih? Agak penasaran juga nih saya akan jawaban Bang Kian. Sama saya juga penasaran dengan pertanyaan abang. Pertanyaannya. Berbincang. Butuh napas buatan. Aduh. Gini Bang. Apa namanya kan saya ingin tanya bagaimana tentang turunnya Al-Quran dan apa namanya Tuhan itu mengenalkan Quran itu sendiri sama umatnya, dan
kalimatnya seperti apa gitu loh. Kalimat apanya? Kalimat Tuhan menurunkan Quran kepada umat manusia. Oh, untuk kalimat Tuhan menurunkan Al-Quran kepada manusia, umat manusia. Enggak, Quran enggak diturunkan kepada umat manusia. Jadi bagaimana? Quran itu diturunkan kepada satu manusia yang bernama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad. Enggak kepada semua umat. Enggak. Pertanyaan aja lu udah salah ngehe. Iya. Al-Quran itu tidak diturunkan kepada umat manusia, tidak, tetapi kepada Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terjadi di pada tanggal 17 Ramadan, begitu. Bagaimana penyebutannya, Bang, tentang menurunkan dari Tuhan itu sendiri ke Nabi Abang itu? Melalui wahyu lah, melalui wahyu lah, bukan catatan para rasul, tidak. Enggak, ada nggak sih yang terlontar dari kalimat atau itu entah itu Jibril kepada Muhammad gitu loh. Oh, jadi kalau misalkan ada yang tahu kalimat yang terlontar, Allah mengatakan kepada malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Allah, berarti ada manusia dong saksinya? Enggak, ini kan bukan Quran. Oh, kau pertanyaanmu tuh salah. Jadi jawabannya pun kayak gitu. Inilah. Gini cara bertanya itu. Bagaimana? Harus ada katanya bagaimana gitu loh bertanya. Bagaimana cara Allah menurunkan atau mewahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau begitu enak, pasti ditanggapi Kang Kian Santang dengan baik. Itu tadi, Bang, mau begitu saya. Lu nulis dulu rupanya biar nggak lupa lu. Gimana? Ayo Bang jawab Bang. Iya, emang kalau Kristen gimana Bang? Ya kalau Kristen ya sama, nanti sama Kristen saya tanya juga begitu loh. Aduh, ya melalui malaikat Jibril satu, melalui perantara mimpi yang benar atau ru'yah syadiqah dari balik tabir min warahi hijab, langsung dalam ke hati. Ada cara-caranya. Tidak boleh wahyu itu ditengok sama manusia, sama seseorang makhluk hidup pun tidak bisa melihat. Apapun itu makhluk hidup, apapun tidak bisa melihat bahkan mendengar. Jadi yang pertama melalui malaikat Jibril, terus melalui ru'yah shadiqah, mimpi yang benar, min wara' hijab, dari balik tabir, dan langsung dari hati, begitu. Berarti dari mimpi. Astagfirullah, berapa tuh poin kusebutkan? Ada 4 loh. Dari mimpi juga. Mimpi yang benar, yang namanya ru'yah shadiqah, wahyu melalui mimpi menjadi kenyataan. Ingat ya, wahyu di mana mimpi ini akan menjadi kenyataan dan pasti menjadi kenyataan. Ya sudah, berarti itu memang wahyu turun dari Allah, bukan mimpi di siang bolong, bukan. Mimpi Nabi itu sendiri, Bang. Allah, kau kan bertanya bagaimana cara Allah menurunkan Al-Quran atau wahyu kepada Nabi. Yang bermimpi siapa sih? Ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahyu itu bisa datang melalui mimpi, dialami oleh Nabi Muhammad sendiri langsung. Mimpi itu kemudian akan menjadi kenyataan. Itu balik mimpi. Di balik tabir, min wara' hijab, wahyu ataupun wahyu yang bisa datang tanpa perantara. Yang itu tadi yang aku bilang, di balik tabir. Nabi mendengar suara Allah tanpa melihatnya secara langsung. Baru ke dalam hati. Wahyu yang ke dalam hati itu diturunkan langsung, di mana ia merasakan wahyu tersebut sudah ada di dalam hatinya. Dan diingatkan lagi, begitu pewahyuan Al-Quran berlangsung selama 23 tahun semasa hidup dia. Setiap kali Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu itu bang, bukan dapat gini mimpi. Kalau orang mimpi baru bangun kan langsung makan atau minum langsung ngudut kan, enggak. Kalau Nabi Muhammad memang betul-betul dia yang setelah mendapat wahyu baru orang bisa melihat, wah dia mendapat wahyu. Kayak wajahnya memerah, berkeringat. Pokoknya tubuhnya itu melihat kondisi yang lain, merasakan tubuhnya berat, mendengar suara gerombolan lebah, gitu. Jadi nggak ada saksi satupun makhluk hidup yang menyaksikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu, tidak ada. Begitu. Jadi wahyu-wahyu itu kayak ada tertulis menurut Lukas, menurut Matius, menurut itu ndak wahyu. Ini bang, kalau di dalam Islam bang gini, kata anjala itu bang berasal dari kata nujul yang berarti bahasa Indonesianya turun. Jadi Al-Quran itu benar-benar turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langitnya dunia bang. Lalu turunlah ke Rasulullah melalui malaikat Jibril, gitu bang. Jadi semua wahyu yang diterima oleh Allah tentang Al-Quran melalui malaikat Jibril. Paman guys, sebentar dulu bang. Tadi abang paman ini kan bilang mimpi, tapi nggak dijelaskan mimpinya apa, mimpinya seperti apa, gini loh mimpinya gitu loh. Capek kali sama kau ini. Gimana bang mimpinya? Mimpi ketemu Allah gitu. Kok ketemu? Iya di dalam mimpi kan? Gak pernah ketemu Allah, mimpinya gak pernah. Semua wahyu yang diturunkan oleh Allah itu pasti akan melalui pelantara, yaitu malaikat Jibril. Masalah dari tadi ngomong melalui malaikat Jibril, kenapa jadi kan awalnya sudah dibilang wahyu itu yang pertama melalui malaikat Jibril. Kalau kau nanya soal mimpi, contoh kisah dalam Al-Quran juga menceritakan wahyu yang disampaikan melalui mimpi. Nabi Ibrahim itu melalui mimpi tentang penyembelihan putranya Nabi Ismail. Kalau bagi kami kemudian itu akan terjadi nggak? Bagi kami mempercayai Nabi Ismail itu dituntut kesolehannya. Nah itu mimpi. Nabi orang abang itu loh. Iya sama, itulah dalam Islam mimpi dalam para nabi itu berbeda dengan orang biasa laiku. Wahyu yang datang, mimpi itu sebagai wahyu, bukan mimpi kayak kita, bukan. Wahyu Allah, mimpi itu seperti wahyu. Iya, artinya ada kalimat dong, ada kalimatnya. Ada, makanya mimpi itu dianggap sebagai petunjuk. Apa itu mimpinya itu kalimatnya? Aduh, panjang lebar lagi kawan ini. Udahlah, udah dijelaskan itu. Nanti kau panjang lagi nanti. Enggak, coba saya pengen tahu loh bang, serius ini nggak bohong ini. Coba bang, kalau berbicara masalah mimpi, Bang Kaisar coba dibuka juga di sana. Surah Al-Fat aja lah, coba surah Al-Fat. Bentar. Kau buka Google musuh surah Al-Fat. Ah itu surah Al-Fat 27. Bilangan 12 pasal 6 coba ya. Lalu berfirmanlah ia, dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Nah itu ada dalam mimpi. Mimpi. Tapi Bilangan yang lucunya, 12, ya ulangan itu. Tapi yang lucunya Jerliman, yang lucunya Tuhan berfirman dalam hati. Siapa yang mendengarkan? Coba itu jelaskan tuh bilangan 12 pasal 6 coba. Malah lari ke sana, orang saya pengen tahu. Ya udah jelaskan. Ya udah surah Al-Fat. Kan korelasi dong. Kita kan apple to apple yang dibilang Kang Kian Santang, coba dibandingkan dengan mimpi yang ini surah Al-Fat. Surah Al-Fat ayat 27. Baca coba. Kau kan masa nyuruh-nyuruh terus. Paman guys, nanti orang apa namanya yang paham Alkitab juga saya tanya juga, sama aja saya buat. Iya, surah Al-Fat, mimpi. Kalau mau salah satu contoh, ini Allah akan membuktikan kebenaran mimpi Nabi Muhammad SAW. Ini kan bang. Di mana? Dengar, jangan bicara dulu. Di mana beliau dan para sahabatnya
akan memasuki Masjidil Haram dalam keadaan aman dengan mencukur rambut dan mengguntingnya tanpa rasa takut. Itu kejadian. Dan Itu langsung. Itu mimpi Nabi itu. Itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya pengen tahu mimpi Nabi itu sendiri loh Bang. Ini ya, aku kasih sekali satu aja ya. Engkau bertanya bagaimana Allah memfirmankan wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW. Udah disebutkan tadi ada berapa? Malaikat Jibril. Dengar dulu. Wahyu bukan mimpi. Sekarang gini, wahyu itu disampaikan melalui apa? Wahyu itu melalui apa disampaikan? Kau jangan. Sekarang enggak melalui mimpi lagi. Melalui apa lagi, tabir? Ya tadi katanya mimpi, tapi apa yang dimimpikan gitu loh Bang? Wahyu lah. Wahyu gimana bunyinya? Wahyu dari Allah. Surah Al-Fat. Di mana beliau dan para sahabatnya akan memasuki Masjidil Haram dalam keadaan aman dan mencukur rambut dan mengguntingnya tanpa rasa takut. Itu. Nah, itu kan salah satu contoh kan kau minta. Itu yang dimimpikan. Itu wahyu dari Allah, wahyu melalui mimpi. Wahyu dari Allah melalui. Pertanyaanmu dari awal apa Kak Jerliman? Aku heran nengok kau tuh kayak anak SD loh. Abang bilang. Dengar dulu. Aku coba tanya sama kau. Pertanyaanmu tadi apa pertama? Juga melalui mimpi. Bagaimana Bang cara Allah mewahyukan firman-Nya kepada Nabi Muhammad? Begitu kan? Iya. Ya sudah. Aku capek melayani. Kalau udah dijawab, kau kan bertanya, tapi udah aku jawab. Yang tadi kan abang bilang mimpi melalui mimpi. Artinya kalau bermimpi ada dong berkata-kata di dalam mimpi itu, mengatakan wahyu, mengatakan apa gitu loh. Gini bang, ada di salah satu hadis ya, Ibnul Arabi ya berkata dalam kitab Al-Ahkam ya bang, Al-Ahkam, ketahuilah bahwa mimpi yang para nabi merupakan wahyu. Apapun yang diilhamkan kepada mereka atau diisyaratkan pada mereka atau digambarkan pada suatu permisalan pada mereka merupakan itu suatu kebenaran bang. Ini ada di hadisnya. Kalaupun abang pengen tahu isinya mimpi itu seperti apa, abang jadi saksi aja jadi mimpi di sana. Iya, berarti kau pengen tahu isinya, maksudnya yang dikatakan Allah itu kepada Nabi Muhammad. Itu maksudnya. Iya. Al-Fat 27 tadi, ya ini artinya ya. Sungguh, ini dengar ya, jangan kau tanya lagi panjang lebar. Sungguh Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, insyaallah dalam keadaan aman dan mencukur rambut kepala dan menguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat. Surah Quran Al-Fat ayat 27. Udah, nggak usah tanya lagi yang lain. Nah, gua jawab lagi, gua tambahin nih ya. Tapi bang ya, akan tetapi urusan syariat atau metode pengiriman tentang wahyu ya kepada Nabi dan semuanya utusan Allah ya, ketika terjaga bang berhadapan langsung dengan malaikat Jibril, bukan melalui mimpi, berdasarkan ada apa bang? Pendapat, itu pendapat imam bang. Tahu nggak imamnya siapa? Ibnu Asyur dalam tafsirnya nomor 12 bang. Silahkan dibuka sama abang. Mau tahu isinya nggak bang? Coba bacakan. Nah, saya bacain ya. Bermulanya wahyu adalah mimpi yang benar. Hanya saja syariat tidak melalui wahyu kecuali dalam keadaan terjaga, serta melihat malaikat Jibril bukan melalui mimpi. Meski ada wahyu melalui mimpi, itu sebatas wahyu yang bukan berupa syariat. Ini sumber yang sahih bang. Kalau tentang apa namanya ajaran Kristen Alkitab. Kalau pengen tahu isinya tanya aja langsung ke Nabi sana. Lu mati dulu tanya ke Nabi sana, ke Nabi Muhammad. Apa sih isinya gitu? Lu mati dulu sono. Enggak gitu juga kan. Aduh, kacau.
Itu bukan tafsir loh, itu isi hadis loh. Nggak tahu apa yang dimimpikan gitu. Pokoknya wahyu aja, tapi kita nggak tahu isinya wahyu itu. Ya apa mana yang tahu, disampaikan. kita kan nggak ikut dalam mimpi itu. Kita gimana sih bang? Oh, yang penting mimpi aja gitu. Ya, lu tahu nggak mimpinya Paulus ketemu dengan Yesus kayak gimana? Tahu nggak? Ya enggak. Ah, Nanti yang lebih ahli lah kalau saya tanyakan tentang Alkitab. nah lu ngaco lu Kristen, tapi runcing bertanya ke Islam. Sekalinya ditanya tentang Bible, ya tahulah. Gimana Nanti saya- Kristen ini? Saya tanya juga, tajam juga saya nanya. Sama gitu loh. Jadi nggak ada yang beda. Tuh tadi yang Kaisar bawakan juga udah sahih, itu udah benar itu. Kau sudah dijelaskan ya dari Al-Quran, dari hadis, itu sahih. Sekarang kalau kau bertanya kepada kekristenan, jawabannya tahu apa? Gak usah kau tanya-tanya laiku Jerliman. Imani saja. Contoh nih. Kalau kau mau satu lagi, di surah Al-Isra 17 ayat 60. Ini dengar, sesungguhnya, ini dengar dulu. Sesungguhnya ilmu Tuhanmu meliputi segala manusia, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Dan begitu pula pohon kayu yang terkutuk dalam Al-Quran, dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka. Nah itu, maka tak kala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Itu Ibrahim loh. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Ingat, Ismail menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Begitu, itu wahyu. Sahih. Sahih. Al-Quran itu. Asafat. Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Banyak kawan. Ya intinya Jadi ayat itu bukan apa namanya ya. Coba di surat An-Najm ayat 3 coba baca. Jadi tidaklah yang diucapkan itu ya, yaitu Al-Quran, menurut kemauan dan hawa nafsu Nabi Muhammad, bukan. Tapi atas perintah Allah. Atas perintah Allah menulis Al-Quran. Oh menulis Al-Quran, kan lu tadi bahas masalah mimpi, kewahyuan gimana sih? Ih kok bisa digegel cerina waduk, sebelah blokok. Enggak, kalau soal tentang itu ada nggak sih perintah Tuhan menulis Al-Quran, Bang? Ada nggak larangan Allah menulis Al-Quran? Nggak tahu. Nah. Tadalib, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kalau nggak ada larangan, boleh dong ditulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditulis. Assalamualaikum Ustadz Gantengku. Waalaikumsalam Paman Ganteng. Surah Al-Alaq ayat 1-5. Pentingnya membaca dan menulis, bahkan menggunakan pena sebagai alat untuk menulis. Baca, jangan kau suruh-suruh lagi. Surah apa bang? Baca di Google itu sana. Surah Al-Alaq. Ini udah 3 oten bertanya tentang Islam, udah saya jawab semuanya. Tapi percuma saya sekolah di Mesir 4 tahun 4 bulan 3 bulan, percuma diturunkan kepada mereka, tidak ada yang menerima. Jerliman, sudah ku bilang tadi, kau baca lagi, kau catat aja. Surah Al-Rahman. Surah Al-Rahman. Asli. Yang saya tanya lagi ini loh bang. Saya lagi ngantuk-ngantuknya denger oten kayak gini bikin saya nggak enak tidur. Makanya saya beli naik aja lah. Kadang-kadang susah banget Ustadz. Aku udah jelasin. Perintahnya menulis lagi katanya. Ya aku bacakan. Tapi dia nanti lain lagi tuh tanyanya panjang. Tak kemana-mana.
Oh, ada perintah menulis dari Tuhan. Surah Al-Alaq ayat 1-5 menekankan pentingnya membaca dan menulis, bahkan menggunakan pena sebagai alat menulis. Kurang apa lagi? Membaca dan menulis itu perintah Tuhan. Allahu Akbar. Ustadz Alif silakan, capek. Ya udah, gantian. Bang Jerliman ini Kristen ya? Iya, KTP. Kenapa masih Kristen, Bang? Karena apa ya? Menurut saya nih. Ketinggalan zaman loh, Bang. Menurut saya karena apa ya? Agama itu apa ya? Agar manusia tidak berpaling dari apa namanya? Kejahatan. Tidak berpaling dari kejahatan. Enggak, yang saya tanya ini loh Ustadz Alif ya. Ada nggak sih perintah dari Tuhan untuk menuliskan Al-Quran gitu loh, sehingga pasti jawabannya sama kayak gue tadi. Sehingga ada inilah Al-Quran yang diturunkan itu loh. Oh, Al-Quran itu mengabarkannya Allah menjaganya. Bagaimana kalimatnya di situ? Cara menjaganya, satu, Allah berikan Al-Quran itu pemahaman kepada orang mukmin sehingga mudah memahaminya, mudah mempelajarinya. Ketika di situ bagaimana caranya belajar, ada metode penulisan, ditulis, dicetak sampai sekarang seperti itu. Nah di situ ketika apa yang ditulis, apa yang dicetak ternyata bisa masuk ke otak gitu. Itulah Al-Quran. Coba bisa nggak Bible dicetak, ditulis, masuk ke otak? Nggak, saya yakin nggak bisa. Kalaupun bisa nanti, waduh bahaya. Bagaimana para hafid Al-Quran itu kan contoh juz 30, amma yatasa'alun, anin nabail adim, al-ayah gitu kan. Nanti hafid Bible, Amsal 23 dikatakan apa di situ, Amsal 7, Amsal 8. Bagaimana ketika marilah kita menyenangkan birahi dan seterusnya, nggak mungkin. Iya, Paman Alif. Nah itulah bedanya Al-Quran dengan kitabnya Kristen. Udah saya kan pengen tahu tentang Islam aja. Kalau saya pengen tahu. Nggak, saya orangnya baik hati. Ketika saya jelaskan tentang Islam, saya kasih bonus tentang Bible. Gitu. Tepuk tangan untuk Yesus yang baik hati. Baik hati, tepuk tangan. Gampang kok. Untung dapat yang baik hati. Aku nggak baik hati aku tadi, makanya nggak mau aku bawa Bible. Kena pokoknya setiap pertanyaan saya kasih bonus, gitu aja. Satu pertanyaan bonusnya 3. 2 kali bertanya bonusnya 10. Lebih yang 3 kali bertanya pokoknya hilang bonus semua. Zong. Gimana lanjut silakan. Tentu Ustadz yang lebih memahami Alkitab itu kan pasti orang Kristen lah. Nggak ada. Nggak apa-apa. Kalau mau mengklaim seperti itu nggak apa-apa. Nah itu bagus untuk seorang Kristen mengklaim itu bagus daripada tahu kagak mengklaim kagak. Makin sedih kan? Ya baik di mengklaim-klaimnya lah, masalah taunya urusan belakangan kan itu. Gini loh Ustadz. Kemarin ya Jerliman, ada Dokter Randus udah dia seorang pendeta lulusan dari Vatikan. Dengar dulu. Kami bacakan Bible. Tahu dia malah membawa apa? Harga kuningan. Sama tembaga. Iya, tembaga dan kuningan. Udah ini dulu baru bangun ini Ustadz Alif ini. Tidur sana Paman. Kenapa kau nggak mau sama aku? Ya udahlah, Ustadz Alif lanjut. Gini loh. Silakan lanjut. Yang tadi kan yang saya tanyakan itu kan apa namanya tentang tidak ada perintah tentang menuliskan Al-Quran. Jadi patah dong dengan kalimat yang itu. Inilah Quran yang diturunkan, kan ada gitu bunyinya. Sementara Quran yang mana gitu loh. Padahal tidak ada perintah untuk menuliskan Quran itu sendiri. Jadi yang dikatakan itu Quran yang mana gitu loh. Yang dibacakan. Iya. Itu kan
Ditulis apa tidak? Yang dibaca, nggak ditulis. Oh, nggak ditulis. Lalu apa yang dibaca kalau nggak ditulis? Dibacakan wahyu Al-Quran. Kan orang bisa membacakan sesuatu tanpa melihat tulisan, bisa nggak? Bisa kan? Coba sekarang saya bilang gini contoh, bacakan Pancasila. Bisa, hafal. Kan? Bisa kan? Nggak perlu lihat tulisan kan? Tepuk tangan untuk Yesus yang baik hati. Tepuk tangan untuk Yesus, darah Yesus. Sahabat-sahabat yang bekerja di ladang Tuhan. Sederhana. Oke. Tidur kok kawan. Lama juga kawan ini. Aduh. Darah Yesus, ginjal Petrus, kutil Paulus. Janganlah begitu kau paman. Kau suruh tidur aku. Lu tanya lagi. Mau lanjut lagi nggak? Kau belum bangun lagi Bang Handi ya? Om Handi bangun. Situ belum tidur, saya sudah bangun. Saya pengen tahu dulu dong, boleh nggak? Pengen tahu. Stop. Apa boleh itu? Nggak? Apa itu? Kalau Yesus nerima wahyu nggak? Kalau Yesus nerima wahyu nggak? Oke. Ini pertanyaan ini kusimpan ini, kusampaikan nanti sama yang tahu Alkitab ini. Boleh. Aduh. Boleh. Ya, kamu bertanya 100 kali cepetan. Saya kan pengen tahu dari sana, pengen tahu dari sini, pengen tahu dari. Ya udah cepetan bertanya 100 pertanyaan ya. Kalau nggak nyampe 100 nggak akan saya jawab. Apa? Cepetan bertanya. Sebentar dulu, saya mikir dulu sejenak dulu. Pokoknya cepetan, nggak mau tahu saya. Pokoknya kalau nggak ada nyampe 100 pertanyaannya nggak akan saya jawab. Enak kau di sini diladeni dengan baik nih kau. Bagaimana abang cara taunya? Kalau misalkan saya nanti bertanya, abang udah jawab duluan. Tahu-tahu nanti nggak nyampe 100 pertanyaan saya kan, padahal udah dijawab. Tuh di bawah ada yang ngasih contekan, tanyakan bang yang terjadi di Sukabumi itu. Coba mana. Nah, itu ngasih contekan pertanyaan tuh, cepetan. Nanti gue yang jawab itu. Baik yang Kristen ya. Saya sampaikan pertanyaan Anda nih. Kalau dalam hati silakan juga saya sampaikan. Apa pertanyaannya? Sebentar Ustaz. Cepetan. Keburu mateng nih mie-nya. Tentang apa ya? Tentang apa orang Islam suka ngebubarin ibadah Kristen? Oh ini aja lah. Kenapa Mana? di abang hadis itu dipercaya nggak sih? Pertanyaan pertama aku simpan dulu. Pertanyaan berikutnya. Jangan ketawa kau. Pertanyaan berikutnya. Lalu nanti pertanyaan saya ini ditanyakan ke siapa Ustaz? Ya pokoknya sampai 100. Lah tadi saya satu pertanyaan aja disimpan dulu, diutang sama kau. Oh nanti nggak ingat. Ya nggak apa-apa, urusan nggak ingat bukan urusan saya. Lah, saya satu pertanyaan aja kau simpan. Cepetan, baru satu pertanyaannya. Ustaz, aku kan jujur ya. Ya aku juga jujur, cepetan. Kalau nggak tahu, saya bilang nggak tahu. Itu pertanyaan Ustadz yang tadi akan saya tanyakan kembali gitu. Ya udah, lu tanya lagi sekarang. Itu pertanyaan saya tadi tuh. Apa? Nggak mau baru satu, harus 100. Nanti lupa kebanyakan nanti. Apa pertanyaan lu apa? Hadis itu bisa dipercaya nggak sih secara keseluruhan? Oh gitu. Oke, gua jawab ya. Ya. Nanti gua tanyain ke Ustadz Alif nanti ya. Gua tanyain dulu. Oke. Pertanyaannya saya terima, tolong dicatat Bang Paman, kumpulkan baru satu. Silakan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya apa ya?
Disimpan di mana? Pertanyaan yang di awal itu, Bang. Ya, nanti saya tanyain ke Ustadz. Ya, nanti saya minta contekannya di paman. Siap, lanjut. Lalu Memang babi yang kau nih. Siapa yang paman, ngamuk? paman tidur, paman. Siapa yang ngamuk? Memang babi yang kau nih. Kaget. Ini paman, tidak paman. Makanya gini loh teman Kristen ya. Tadi saya juga sempat nyimak pertanyaan yang dipaksakan terus. Nah, satu pertanyaan saja di imanmu kau tidak punya jawaban, padahal pertanyaan yang sederhana kan gitu. Makanya tapi tadi Anda mengklaim bahwa Anda yang Kristen yang lebih tahu tentang Bible. Tadi Anda mengklaim loh. Bukan saya. Lah tadi Anda yang bilang kan? Coba. Nih, itulah. Ketika saya ngasih bonus jawaban, apa jawaban Anda? Yang Kristen yang lebih tahu. Nah, ingat nggak? Bukan saya bilang saya. Oh, berarti Anda nggak tahu kan? Wajar dong kalau saya ngasih bonus jawaban. Biar Anda tahu kan itu. Nah, kalau saya bertanya ke Yesus, apakah engkau menerima wahyu? Iya dong. Di mana? Yohanes 12:48 sampai 50, Yohanes 17 nomor 8, Yohanes 14:24. Ada pernyataan dia itu. Semuanya menerima wahyu dari Tuhan, menerima firman. Nah, gitu. Gimana? Bonus kan? Tepuk tangan untuk Yesus yang baik hati. Tepuk tangan. Ya, berhubung udah subuh, buat Kristen ya di gereja, baca wirid dulu ya, zikir di gereja. Semua mulai berbahasa roh, Korabata karabase kerabase kerabaya rabaralala kerabarabarabase keraba, Korabata karabase kerabakarabalala kerabara. Itu zikir kan di Kristen. Tapi nah ngarabaan sikia. Anjir di asa kasetrum. Liur. Aduh ya Allah. Oh, lanjut Jeriman. Nggak mau lagi ya pertanyaan saya. Alhamdulillah. Gitu. Baru satu pertanyaan udah nyerah. Masih 99. Ustadz Alif tidur lagi aja. Kenapa jadi juru tidur? Aduh. Baru satu pertanyaan loh. Satu pertanyaan udah. Ini ya, Isua, jadi lemah. gini, Ustaz Alif. Rasanya kayak gini ya, diskusi dengan pesulap ya. Bingung saya benar. Ketawa dia. Enggak. Kita gini, kalau gitu Bang Jerliman, coba kita ngobrol pakai logika dulu ya. Gini, Anda kan tadi katanya Kristen yang tidak tahu apa-apa. Yang Kristen pun kan KTP-nya. Seandainya ditawari masuk surga, berarti yang masuk surga KTP-nya, orangnya enggak, kan gitu. Ya. Karena yang Kristen KTP-nya. KTP-nya. Yang pengikut Yesus KTP-nya. Itu kan apa namanya? Itu kan jalan saya, bukan jalan mereka. Iya betul. Sekarang coba. Kau masih nggak mengimani Yesus sebagai Tuhan? Syukron Nunu. Ya. Bang Nunu Sukron. Masih. Masih mengimani nggak? Iya masih. Masih. Apa alasannya mengimani Yesus sebagai Tuhan? Kita obrolan orang awam nih. Imannya. Alasannya masih mengimani Yesus gitu. Iya. Sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Ya. Ini jawaban simpelnya gini. Emang karena saya udah terlahir dari sana gitu loh. Oh. Jadi ibaratkan begini ya. Tetapi apa namanya? Saya itu tidak mau asal ikut aja gitu loh. Nah, itu dia.
Jadi jangan bawa-bawa terlahir. Jadi saya sebenarnya besar sebenarnya keinginan tahun saya tentang baik itu Kristen maupun Islam gitu loh. Nah, disinilah kita mulai, betul. Pelajarannya yang gampang-gampang dulu. Gitu. Tentang hadis itu bisa dipercaya atau enggak, Ustadz Alif enggak mau jawab kok. Tidur lagi aja sana. Jadi dia nyari alasan dia. Jadi alasannya tadi kan yang ringan dulu. Kenapa masih percaya Yesus Tuhan? Katanya bukan semata-mata dari lahir. Berarti kan Anda berpikir, kan gitu? Iya. Masa berpikirnya ke hadis? Kan nggak nyambung. Lah. Aduh. Oke, nah. Iya, nih sama Bang Kian Santang kan tadi saya udah Bang Kian Santang yang sendiri yang bilang tadi. Apa itu? Kalau yang mau belajar, ayo naik. Ya ini belajar, makanya kita belajarnya startnya dari Anda yang imani dan saya imani biar enak. Nanti kita ketemu perpisahannya di mana gitu loh. Belajarnya sekali dua-duanya Ustadz. Betul kan saya bilang, yang saya imani dan kalian imani, nanti kita lihat persimpangannya di mana. Iya, mana betul, yang pakai akal jongkok, mana yang pakai akal sehat. Nah nanti ketemu. Begitu Kalau caranya. Karena Ustaz. gini Bang, gini dulu izin ya. Kalau mau belajar tentang Islam, ini ada prinsipnya di dalam kaidah Islam. Awal wajibun alal insan ma'rifatun billahi wastikon. Jadi pertama kali yang harus diketahui oleh manusia itu mengenal Tuhannya beserta dalil-dalilnya. Itu. Nah, jadi kalau mau belajar tentang Islam di awal, maka kita memahami tentang ketuhanan itu dulu. Bukan belajar tiba-tiba langsung ke dalam lebih jauh. Enggak masuk-masuk nanti. Nah, contoh ketika di Islam mengimani bahwa Tuhan itu pencipta seluruh manusia, maka manusia itu bukan Tuhan. Pertanyaannya kepada Anda, apakah Anda apakah Anda menuhankan pencipta manusia atau menuhankan manusia ciptaan Tuhan? Di situ kita bongkar dulu. Gelar tikar dulu kita nih, sama-sama gelar tikar nih. Kan di dalam Al-Quran itu Allah itu yang Suara si Kiatisman berisik amat. Berisik masih ya? ngamen ya? Lagi di mana kau? Lagi di pinggir laut kah atau di mana? Di kapal? Suara kipas. Oh, Tanah. kipas. Begitu Bang, ya. Pemahamannya begitu. Coba contoh. Saya percaya Yesus orang baik. Saya percaya Yesus yang anak Maria yang utusan Tuhan untuk Bani Israel. Saya setuju. Saya imani. Kami muliakan. Itu. Coba, Anda percaya nggak kalau Yesus itu utusan Tuhan untuk Bani Israel? Percaya. Kalau Yesus utusan Tuhan untuk Bani Israel, siapa Tuhannya Yesus kalau gitu? Ya Allah itu sendiri, dia kan utusan. Nah, kalau ada yang menuhankan Yesus, berarti sengklek, bener nggak? Iya. Lah kan Anda sama juga barusan sepakat. Yesus itu utusan Tuhan untuk Bani Israel. Saya dan Anda sepakat. Kalau utusan Tuhan ini dituhankan, berarti ada yang sengklek di situ. Ini beneran Ustadz apa enggak sih masa ngomongnya begitu? Biarpun salah tidak boleh ngomong. Ini kalimat saya itu masih waras Bang. Kalau Al-Quran menyebutkan telah kafirlah orang yang mengatakan Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Lebih tegas lagi. Ayo. Ini kita pakai otak dulu. Anda tadi sudah setuju loh, sepakat. Yesus itu utusan Tuhan untuk Bani Israel, kan gitu? Sepakat kan? Iya. Nah, utusan untuk umat manusia. Mana Bani tertulis? Israel dong pengakuannya.
Kan dia bilang, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Kan gitu pengakuannya. Kenapa malah yang Muslim percaya kalian nggak percaya? Kristen itu percaya dia itu nabi, dia itu utusan, dia itu borongan nih ya. Firman Tuhan yang nuzul jadi manusia. Nggak bisa ini apa Jerliman? Nggak bisa harian. Kenapa borongan? Memang babi yang kau nih. Coba, pernah nggak Yesus mengajarkan kalau dia itu Tuhan untuk disembah? Nggak pernah. Ustadz Alif ini jadi bertanya-tanya terus sama saya. Bukan, saya itu bukan bertanya karena saya tidak tahu dan ingin Anda menjawab. Bukan, kita sedang membuka logika kita, teman. Soalnya apa yang menjadi pertanyaan Ustadz itu nanti saya tanyakan itu sama di rumah-rumah apologet Kristen juga. Saya tanyakan. Jadi selama ini ketika saya menguji akal sehat Anda sendiri tidak bisa bekerja di situ. Maksudnya berfungsi otaknya. Nah, ini jadi kan iman Anda itu apa? Nah, Ustaz Alif izin, lu kan mau menyampaikan ke ini Jalisman, ke apologet Kristen pertanyaan dari Ustaz Alif. Salah namanya. Apa namanya? Jerliman. Nah ya, silakan. Nah, lu kan mau pertanyakan ke apologet Kristen nih, pertanyaan dari Ustaz Alif. Benar? Coba sebutkan satu pertanyaan Ustaz Alif, coba. Percaya nggak? Kalau apa sih? Memang babi yang kau nih. Coba pertanyaannya apa? Pertanyaan Ustaz Alif satu aja. Masa lupa yang barusan aja lah, nggak usah yang lama. Itu. Kalau kamu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini saya nggak bisa ongkem sebenarnya ini. Saya sambil baca-baca ini. Ya bagus. Tuh, pertanyaan Ustaz aja dia nggak tahu, katanya mau nyampein tapi lupa. Capek Ustadz Alif masuk kanan keluar kiri dia Pak Ustadz. Tadi Ustadz Alif kan bilang kalau kami itu percaya bahwa Isa itu hanya utusan gitu loh. Isa. Yesus. Tuh. Itu kan yang disampaikan Ustadz Alif tadi. Enggak, ada lebihnya. Bukan hanya utusan Tuhan, tapi dia itu hamba Tuhan yang soleh untuk itu, Bani Israel. Untuk Bani Israel. Saya dengar kok. Di mana dalilnya? Ya pernyataan Yesus dan pernyataan murid-murid Yesus. Ini banyak banget. Nanti lu tanyain itu ke si Bom-Bom, paling jawabannya udah biarin, mereka kan gak mengimani. Yesus itu hamba Tuhan Jerliman. Coba kok Ustaz Alif bilang Yesus itu hamba Tuhan? Mana mungkin? Coba gitulah bertanyanya. Paman, kapan kita tidur kok paman? Memang babi yang kau nih. Gitu. Karena Ustaz Alif tadi mengatakan selain dia utusan, Yesus ini juga hamba Tuhan. Mana mungkin? Di mana dalilnya? Begitu kalau cara belajar. Saya pengen nonton juga sih kalau kalau abang naik di room Kristen juga, saya pengen nonton juga, nyimak juga. Iya. Kami di mute, nggak kayak kau lancar aja terus kayak gini. Enak, kau di spesial di sini, dihargai, beradab, enak. Ya kalau saya ya kasar pasti di mute juga lah, nggak usah munah lah. Iya, kami kan membacakan dalil kayak kau ini kan. Kalau kau bertanya-tanya, kalau kami ditanya-tanya, habis mau ditanya satu di sana, di mute kami. Coba sama ini satu lagi. Kamu percaya penebusan dosa nggak di dalam Kristen? Penebusan dosa?
penebusan dosa itu ya percaya. Sebab ya karena apa namanya, masa iya kita tidak ada penebus dosa yang mengampuni dosa gitu. Ya kalau mengampuni dosa ada Tuhan Sang Pencipta, tapi penebusan dosa kan sering ya, bentar. Sering ada teman-teman Kristen itu mengatakan ajarannya kan, percaya Yesus mati di kayu salib, kamu diselamatkan, dosamu ditebus. Kan gitu. Sering tuh ada yang kayak gitu. Kamu percaya nggak kayak gitu, konsep begitu? Penebusan dosa itu kan apa sih dosa itu? Dosa itu upahnya maut, mati gitu loh. Terus? Jadi pada awal mulanya ini yang saya tahu ya. Kalau begitu berarti nggak ada yang ditebus dosanya. Kok nggak ada yang? Lah mati semua orang Kristen. Kan udah ditebus. Lah kalau udah ditebus mestinya hidup dong. Iya dong. Itulah sebelum saya jelaskan Ustadz, maka dengar dulu lah kalau saya ngomong, jangan langsung dipotong lah Ustadz. Oh iya, Yesus aja ditombak, masa motong ngomongan aja nggak boleh? Ketawa dia. Paman, cengar-cengir aja, udah Memang babi yang kau nih. ini Paman, kapan kau tidur Paman? Nanggung tidur bentar lagi. Oke, iya, bentar lagi. Atur aja lah itu le. Atur rumah di Siwa. Itu coba tanya itu Ustaz Alif tuh enak berdiskusi dengan enak ini Ustaz Alif lagi seger. Tadi saya bilang kan upah dosa itu adalah mati. Jadi yang saya dengar, yang saya tahu ya, pada awal mulanya tentang Adam dan Hawa itu kan melakukan perbuatan dosa yang dikatakan Tuhan, yang tentang makan buah itu loh. Jangan engkau makan buah itu sebab engkau akan mati, kan itu. Jadi tetapi mereka memakan buah itu gitu loh. Kenapa Adam dan Hawa tidak mati pada saat itu juga? Cek. Oh, ada. Halo? Merdu Ustaz, merdu. Cek. Terus ulang lagi. Aduh. Suaraku ada nggak sih? Cek. Kok putus-putus kayaknya? Oh, ini baru agak gede nih. Mantap. Oh, kabelnya kegeser. Sorry. Oke. Lah, kok malah jadi bawa-bawa Adam, bawa-bawa Nabi Adam? Iya, kan dia emang kan dosa itu kan upahnya mati. Kalau nggak ditebus ya manusia nggak ada. Kalau Adam Hawa itu mati ya nggak ada kita sampai saat ini. Kalau ada gimana? Setelah ditebus, masih mati nggak orang? Mati. Nah, tebusannya gagal dong. Ya berhasil lah, kan pada saat itu juga harusnya kan mati juga. Ada 6 Hawa pada saat makan buah itu harusnya mati di situ. Ya, tapi udah ditebus kan 2000 tahun yang lalu? Iya. Nah, terus mestinya kalau sudah ditebus mati apa hidup? Ya hidup. Nah, faktanya? Ya hidup nanti. Ibarat ini loh Bang, ibarat abang itu ditawarin asuransi bodong. Di awal tuh dibilang ini itu, ujung-ujungnya begitu mau klaim ternyata bodong. Nah kayak gini lah. Gini loh Ustaz. Tapi kalau masalah surga Ustaz Alif, justru saya acungkan jempol sama surganya Kristen. 1, dikasih 100 pesundal. 2, bisa mengawini Tuhannya sendiri, perkawinan anak domba. Itu loh, makanya keren loh surga Kristen itu. Kawin dengan Tuhannya sendiri. Paku. Ini kemudian santang ini Allah. Tapi Ustadz Alif, dia tadi bilang, gini Jerliman, kau tadi ngomong ya, bahwasanya upah dosa adalah maut, gitu ya. Jadi nggak ada satupun manusia yang tidak mati, begitu ya.
Ya mati harusnya. Iya harusnya. Jadi kalau ada yang tidak ada mengalami maut, berarti paman, tidur paman. Enggak, dengar dulu, aku serius ini nanya. Jadi kalau ada manusia yang tidak mengalami maut, bagaimana? Kalau ada manusia yang tidak mengalami maut, nah itu bukan manusia itu. Ada. Siapa? Nah di situ kena kau nanti. Ada 2 lagi malahan, bahkan 3. Yang tidak mengalami maut. Maut itu mati kan? Mati, metong. Iya, tidak mengalami kematian. Di Bible ada itu tertulis. Setahu saya hanya Yesus. Nanti dilanjutkan sama Ustadz Alif ya. Aku cuman mengasih orangnya yang 2 nih. Henok dan Elia. Henok dan Elia. Lanjut Ustadz. Iya itu, tak bantu. Nah, jadi kamu harus tahu sekarang. Gak ada yang mati. Ada yang gak mati. Oh berarti mereka gak berdosa. Iya. Tapi gini loh bang, terus terang ya. Kalau teman-teman Kristen, terutama